dan ngobrol dengan banyak orang gitu ya. Ya. Terus tentang ininya sendiri, ya mungkin kenikmatan main musiknya sendiri. Terus dengan ya mungkin setelah itu mungkin ada ya ada apresiasi dari orang gitu ya. Ya gitu. Okay. Jadi Anda sekarang lagi kuning atau lagi mana nih? Lagi merah atau hijau atau biru? Mungkin kuning mungkin. Wah, kuning. Masya Saya Allah. mau bikin tambah kuning dengan join ini. Dengan join perbincangan ini. Tapi Mudah-mudahan gini Mas, dengan ini memang yang saya pengen ini sekarang ya yang pengen saya dapat ilmunya adalah kadang-kadang tuh saya selalu dimulai dengan hal yang kuning gitu ya. Saya selalu mulai dengan motivasi tinggi dengan ekstrakun tinggi itu, baik kadang-kadang tuh di lapangan suka ya random ketemu hal-hal yang bikin itu menjadi ya menjadi merah gitu. Entah ya macam-macam ya namanya orang Indonesia ya yang ngaret, yang enggak etos kerjanya nggak sama. Kayak gitu. Wah, itu. Ini gimana caranya supaya dapat stabil nih? Saya pengen dapat ilmunya pagi ini nih. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang lain yang mau sharing warnanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Teguh. Pagi semuanya. Maaf Mas Gatot sempat telat nih. Ya, oke. Ya, sumbang ini aja lah. Apa namanya, Mas Gatot, pertanyaan mood berada di mana ya? Kalau saya sih dengan kondisi yang ada, istilahnya dengan pandemik, dengan kondisi pekerjaan dan sebagainya, memang saya berasa pada posisi sekarang lagi merah nih Mas Gatot. Merah ya? High energy. Kalau saya sih melihat high energy ya mungkin kalau dari sisi internal spiritual ya sesuai dengan thinking saya, sebenarnya tidak boleh ada rumus low energy bagaimanapun unpleasant maupun pleasant ya Pak ya Mas ya seperti itu. Jadi saya berusaha tetap menjaga energi walaupun kondisinya di merah seperti itu. Nah ini yang mungkin dari sharing-sharing ini bisa ya ada inspirasi supaya ke kuning atau ke kuning ya yang paling ini. Pokoknya saya sekarang sih ada di merah Mas Gatot. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Ada yang lain? Atau ada yang merah yang lain? Nggak apa-apa. Itu nggak ada salah atau benar kok. Ini kan kita berbagi ini. Silakan. Mbak Candy mungkin? Iya, pagi Pak Gatot dan teman-teman. Mood saya kalau pada saat mengikuti sharing ini ada di warna kuning Pak, karena memang dengan kondisi COVID sekarang, kemudian dengan banyaknya webinar yang bisa diakses dengan lebih mudah gitu kan Pak, dan saya memang suka untuk menambah ilmu, ini membuat mood saya sangat-sangat baik Pak. Tapi kalau melihat dari kondisi, ini kebetulan nih Pak, saya dapat informasi untuk ikut training ini dari HR director saya Pak, untuk saya join di sini. Gitu, karena kebetulan memang sebelumnya itu saya sempat ada sesi coaching dengan beliau gitu kan Pak. Mungkin lebih kepada bagaimana memanage ekspektasi Pak. That's why kenapa mungkin saya juga diarahkan ke sini gitu Pak. Karena kebetulan saya join di company ini belum 2 tahun dan dari company sebelumnya company yang boleh dikatakan itu cukup ideal ya Pak. Kemudian di tempat yang sekarang karena company lagi growing cukup pesat gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya berbenturan dengan banyaknya sifat ketidakidealan gitu Pak. Nah, saya itu punya keinginan atau energi dan kemauan yang tinggi gitu kan Pak, tapi dengan dibenturkan dengan beberapa ketidakidealan ya Pak, menurut saya itu lumayan sih Pak gitu, menguras emosi dalam tanda kutip ya Pak gitu. Nah, ini salah satu yang mungkin buat saya sebagai salah satu cara buat saya menemukan Pak, solusi ya Pak. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan ke depan seperti itu. Selain saya juga mencari coach atau mentor buat saya juga untuk melakukan proses adaptasi atau proses berdamai dengan kondisi saat ini. Itu sih Pak. Thank you. Oke. Terima kasih Mbak Gandhi. Salam kenal juga. Kayaknya saya belum pernah ketemu ya. Iya Pak, belum Pak. Nggak apa-apa. It's okay. Sekarang ketemu di sini senang sekali. Mungkin Pak Benitan ada masukan mengenai mood-nya di mana? Saya di kuning, Pak. Kuning. Wow. Ya.
Wah, mantap, mantap. Oke. Terus Mas Egi di mana? Ini sorry ditunjuk aja. Ya Pak, kalau saya sekarang lagi posisinya di biru Pak. Biru. Oke. Keren, keren. Nggak apa-apa, nggak apa. It's okay. Jadi mungkin dari pelatihan ini Bapak bisa merubah mood saya dan energi saya Pak. Insya Allah. Amin, amin. Kita doakan semua nih ya, teman-teman yang ada di sini, mudah-mudahan Mas Egi bisa bergerak dari biru ke hijau atau langsung ke kuning gitu ya. Oke, insya Allah. Betul. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Sudah Pak. Itu aja. Oke. Kemudian Mas Gugi. Siap, Ya, Anda di Pak Gatot. Ya, Saya ada di kuning, Pak. Insya Allah. alhamdulillah. Semangat ya. Kalau ini Pak Mas Gugi ini Semangat. dari dulu. Saya kayaknya dia kuning terus nih. Merahnya, ada birunya, dia kuning terus. Kalau Bu Eni, Amin. Bu Eni udah join? Ya, Pak Gatot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya pilihannya ini Pak, pleasant and medium energy, tapi kan nggak ada. Jadi, Nggak apa-apa. jadi kan medium nggak ada. Jadi mungkin sekarang masih mengarah di itu Pak, apa hijau? Karena kenapa low energy Pak? Karena kebetulan aktivitinya itu dari pagi, dari mulai bangun tidur, dari tadi malam itu lagi padat sekali Pak. Semangatnya maunya tinggi, tapi ini badannya kayaknya lagi nggak nyaman. Tapi kenyamanan ingin belajarnya saya sangat nyaman untuk ingin join dalam kelas ini gitu Bapak. Tapi energinya aja yang ini kayaknya lagi drop Pak. Gitu Bapak. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Ini setiap orang juga ngalamin, bahkan ada yang bilang kemarin, peserta yang kemarin, dalam sehari itu bisa 4 warna ini gitu. Jadi it's okay Bu. Ini sifat tidak permanen. Ini memang kadang-kadang kita juga bisa di blue, bisa di hijau, bisa juga di merah. Yang saya belum menyapa Mbak Dina ya. Ini namanya Dina, tapi saya nggak tahu apa menyimak Ibu atau Mbak Dina. Halo? Iya Mas, menyimak. Oke, silakan. Lagi di mana moodnya? Sorry, kuning deh Kak, ayahnya. Kuning. Wah. Iya. Oke, kuning ya. Oke, jadi ada yang mau Iya, ditambah? soalnya enough sleep, jadi paginya full of energy. Kurang tidur, cranky itu bisa jadi di hijau. Oke, jadi cranky bisa di hijau ya, baik. Iya. Oke, baik, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang belum saya sebutkan nggak? Oh ya, selamat bergabung Pak Niko. Pak Niko udah gabung? Halo, kelihatan nggak? Oh, Can you see me? Hai Kelihatan. Niko. Hai, apa kabar? Baik, good to see you. Good to see you too. Pak Niko bajunya kuning kan? Enggak dong, merah. Tapi jiwanya sekarang lagi di kuning, pleasant and high energy. Walaupun terlambat, ada rasa guilty sih karena terlambat joinnya. Jadi ada rasa guilty-nya juga gitu. Bisa dimengerti, CEO paling sibuk di dunia kan. Ibu Ica baru gabung, Bu Ica sehat, Bu Ica? Atau belum bisa gabung mikrofon ya? Ya kayaknya Bu Ica belum bisa gabung mikrofon. Oke, nggak apa-apa. Baik teman-teman, terima kasih untuk mood meternya ini. Jadi memang benar mood meter ini sangat tergantung dari namanya juga. Halo? Halo? Halo Mas. Iya, Bu Ica ya? Iya, Bu Ica. dalam mobil ya. Oke, selamat datang Bu Ica. Terima kasih Mas Gatot. Silakan lanjutkan Mas Gatot. Oke, sip. Ini komplit nih. Jadi semuanya baik ya Bu Ica ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mute dulu. Oke, nggak apa-apa. Ya, di monitor aja. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Jadi tadi kita bahas mengenai mood meter. Jadi memang namanya mood meter ini juga namanya mood ya. Setiap orang pasti punya masing-masing punya saatnya. Kapan mesti merah, kapan merasa biru, kapan merasa hijau gitu ya. Tapi intinya
ini sifatnya temporer. Nah, memang tugas kita bagaimana supaya kita selalu kuning gitu. Jadi tadi Pak Mas Rinto, ya Rinto Suherman, beliau ini pakarnya NLP, makanya bisa bicara banyak. Beliau mengatakan bahwa itu perlu adanya semacam energy booster. Nah, ini istilah yang keren ini. Jadi saya juga akan menggunakan istilahnya Mas Rinto tadi. Kalau beliau buku, saya sepeda. Tapi sebetulnya saya juga buku juga sih. Ini sambil ngomong, saya kalau nggak ada buku, ini ada buku Emotional Intelligence, ada buku Selling with Emotional Intelligence, ya. Semua ada di sini. Kemudian ada juga 7 Habits saja ada di sebelahku, gitu. Nah, oke, itu mengenai energy booster. Nah, kemudian kita sekarang sedikit masuk ke ilmunya. Jadi tadi saya udah bilang bahwa EQ itu ada 4 domain. Domain pertama itu adalah domain yang sifatnya self-awareness. Jadi bagaimana kita bisa menyadari diri kita. Jadi kita sebelum menyadari orang lain, kita harus menyadari diri kita. Karena tadi definisinya kan jelas. Diri kita dan orang lain. Tapi diri kita dulu dong, kita harus mulai. Nah, kemudian di level kedua, itu adalah bagaimana kita mengatur. Jadi domain kedua adalah disebut self-management. Itu terdiri dari 4 kompetensi. Jadi langsung aja saya sampaikan di sini. Pertama, emotional self-control, bagaimana kita mengendalikan diri. Kemudian adaptability, mengadaptasi. Tadi banyak kata-kata adaptasi dipakai pada saat kita berbagi. Kemudian yang ketiga, achievement orientation. Dan yang keempat adalah positive outlook. Jadi di dalam self-management itu ada 4 kompetensi. Nah, kalau kita sudah melakukan 2 hal ini, barulah kita bisa bilang atau maju ke ranah selanjutnya, yaitu domain ketiga, terkait apa? Social awareness. Disitulah nanti ada yang namanya empati. Kemudian ada juga organizational awareness, kesadaran organisasi. Organisasi ini nggak bersifat sempit, tapi artinya bukan harus perusahaan atau instansi atau badan, tapi benar-benar organisasi bisa aja yang sifatnya komunitas. Jadi ini sangat umum. Nah, tapi yang jelas di domain ketiga ini kita sudah berhubungan dengan orang lain, dan yang domain keempat adalah mengenai relationship management. Jadi di relationship management itu nanti ada coaching lah, ada influence, ada conflict management, ada teamwork, ada leadership, ya. Jadi di situ ada semua. Namun, hari ini kita hanya membahas 2 yang pertama, yaitu self-awareness sama self-management. Karena nggak mungkin kita bahas semua, karena saya bertiga dengan Pak Niko dan Bu Ija, tahun 2014 kita ambil sertifikasi EQ ini, prosesnya 5 hari penuh, full time lagi. Ya, jadi dari pagi sampai sore gitu, dan penuh untuk membicarakan hanya EQ itu aja gitu. Jadi nggak mungkin kita 2 jam bisa membahas semua. Nah, kita sekarang coba bahas satu persatu mengenai self-awareness, yaitu kemampuan mengenali emosi diri, apa yang dirasakan dan mengapa, kemudian mengenali kekuatan dan kekurangan. Jadi seringkali kita ini jarang gitu ya melakukan merenung atau meresapi, sebetulnya saya itu punya kekurangan atau kekuatan apa sih? Dan saya ingat sekali ini ada Zig Ziglar tuh, pakarnya sales ya, itu pernah bikin quote. Jadi musuh utama kita ini adalah kita sering meremehkan diri kita. Atau sebaliknya, kita sering menganggap kita terlalu kuat dan meremehkan kekurangan kita. Nah, ini menarik, dengan adanya self-awareness ini kita belajar bagaimana sih diriku ini sebetulnya punya kekuatan atau kekurangan. Nah, kemudian apa dalam self-awareness ini? Bertindak sesuai kemampuan dan sadar kapan harus meminta tolong orang lain. Jadi dia tidak harus merasa pinter. Dia harus bisa kalau, saya ini ada kelemahan di sini gitu ya. Jadi kita harus berani minta tolong gitu. Jadi makanya kita juga 3 coaches ini saling melengkapi. Di sini ada Bu Ija yang leadership coach, saya manajemen, change management. Kemudian kalau Pak Niko praktisi, dia CEO kan. Jadi kita bertiga ini kombinasinya menurut saya sudah pas karena
saya juga sering minta tolong gitu ke Bu Ice, misalkan curhat gitu ya. Kemudian juga Pak Niko dan sifatnya bagaimana memanage teamwork yang baik dan seterusnya. Nah, kemudian yang saya suka sekali yang terakhir mengenai self awareness ini adalah nilai. Pentingnya nilai-nilai yang dianut dan tujuan hidupnya. Jadi faktor nilai ini luar biasa karena mungkin saya yakin teman-teman ini, mungkin tadi Bu Rini cerita mengenai bisnis, pasti di bisnisnya dia juga ada nilai-nilai yang ada kalanya ada proyek besar nggak diambil karena nggak sesuai dengan values of Bu Rini, of the company. Jadi nggak diambil bisnis itu, gitu ya. Atau mungkin teman lain, mungkin Mas Krisna tadi dengan teman-temannya yang nggak satu visi ya dia nggak ambil, gitu ya. Jadi nilai ini penting sekali. Nah, bagaimana kita mengasah kemampuan self-awareness ini? Pertama, kita harus jujur, mengakui tentang keterampilan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Kita harus jujur. Kalau memang saya misalnya ya, saya ingin menjadi pemain golf ternama gitu. Ya gimana orang pegang stick golf aja nggak pernah saya, ya gimana saya bisa itu. Jadi saya kalau disuruh jadi juara, misalkan memang wah kayaknya menarik nih kalau jadi Tiger Woods nih, bisa kaya nih misalnya nih ya, saya harus mengakui bahwa keterampilan saya nol besar gitu ya. Nah jadi ini penting sekali, jujur bahwa kita tidak memiliki suatu keterampilan yang diperlukan mencapai tujuan kita, karena definisi IQ tadi adalah salah satunya untuk mencapai tujuan atau beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian waspada akan situasi yang sedang dihadapi dan apa yang sekarang dirasakan. Ini kan saatnya tepat ya, ini saatnya pandemi, jadi mungkin kita yang namanya waspada ini kita dilatih ini sama Tuhan Maha Kuasa, kita diberi pandemi supaya kita latihan waspada. Ya, artinya kita nggak pakai masker atau apa, itu pilihan kita, tapi kita jadi nggak waspada kalau nggak pakai itu gitu. Jadi ini sebetulnya salah satu yang penting untuk kita pelajari. Kemudian kita masuk ke yang self-management. Jadi setelah kita melakukan awareness terhadap diri kita, baru kita masuk ke bagaimana kita mengatur diri kita, yaitu mengontrol emosi atau dorongan-dorongan emosi yang mengganggu. Jadi ini harus kita kontrol. Untuk seorang leader, kemampuan ini sangat penting, terutama dalam masa-masa krisis. Jadi nggak hanya leader aja, nih business owner juga. Sebetulnya kita semua ini juga leader, gitu. Artinya di dalam suatu kesempatan, paling tidak kita ini leader untuk diri kita sendiri. Atau kalau Bapak-Bapak di sini ya leader untuk keluarganya, gitu. Jadi kita semua sebetulnya leader, gitu. Jadi kita merasa bahwa ini suatu hal yang penting sekali. Kemudian orang lain cenderung mencari kepastian kepada seorang leader yang bisa kalem dan dapat menenteramkan keadaan. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini hiruk pikuk gitu ya, mungkin di bulan-bulan awal Maret, April kemarin kita belum terbiasa, kita nggak kalau leader kita dia panik, kita mungkin juga ikut panik gitu. Jadi ini salah satu yang diperlukan dari seorang leader itu adalah dia harus bisa calm, jadi dia harus bisa tenang. Nah, di dalam self-management itu ada emotional self-control, yaitu tetap tenang dalam keadaan terdesak atau di bawah tekanan, dan dapat cepat pulih dari rasa jengkel atau marah. Jadi, dia harus bisa menyeimbangkan antara perasaan diri sendiri dan orang lain, karena yang namanya rasa kesel itu kalau dibiarkan akhirnya menjadi energi yang negatif yang tadi diulas oleh Mas Rinto Suherman. Kemudian yang kedua setelah emotional self-control, ini kita ngomongin kompetensi di dalam self-management adalah adaptability. Seberapa kita bisa secara cepat dan bertahan dalam perubahan dan ketidakpastian. Jadi seberapa cepat kita bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini. Ya, kenyataan bahwa Anda bisa ikut sesi ini sedikit banyak sepertinya sudah menunjukkan bahwa Anda kan bisa belajar bersama gitu ya. Sudah bisa beradaptasi sebetulnya dengan kondisi pandemi ini. Ya, mungkin dengan adanya ini juga tadi kalau nggak salah Mas Egy ya yang jadi masih biru gitu, mungkin
ada saatnya kita belajar mengadaptasi dengan ini. Toh juga yang mengalami ini tidak hanya kita saja, bahkan seluruh dunia. Dan saya dengar kemarin Donald Trump atau di Amerika lah ya, itu katanya tingkat pengangguran udah 1,4 juta kalau nggak salah. Saya lupa angkanya, tapi intinya terbesar sepanjang sejarah Amerika, katanya begitu. Kemudian yang ketiga, dalam self-management itu, ya tadi kan saya sudah membahas mengenai emotional self-control, adaptability, dan keempat, achievement orientation. Jadi mencapai bahkan melampaui standar excellence, menghargai feedback, dan selalu mencari cara untuk dapat menjadi lebih baik. Jadi seorang yang memiliki self-management itu pasti memiliki juga standar-standar yang dia harus penuhi. Maksudnya, kalau misalnya dia seorang karyawan, dia membuat report nggak pernah tanpa kesimpulan dan rekomendasi. Ya, jadi selalu dia berpikiran secara lengkap. Jadi nggak mau setengah-setengah, sehingga laporannya itu bagus. Kalau seorang pebisnis, dia juga mengerjakan standar service level agreement dengan kliennya. Ya, jadi kalau Bu Rini tadi berbisnis di bidang jaringan, jadi beliau menyampaikan itu produk atau servicesnya itu dalam bentuk suatu standar yang bahkan lebih standar itu. Ya, jadi ini penting sekali achievement orientation, dan yang nggak kalah penting adalah positive outlook. Jadi ini makanya sering banget kan dibilang adanya positive thinking, pokoknya keep positif gitu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa melihat segi baik dari orang lain. Jadi bukan dari kita. Jadi kita melihat segi baik dari orang lain atau keadaan dalam sebuah situasi atau kejadian, bertahan, bahkan berinovasi dan menggunakan kesempatan. Ya, jadi ini yang menyatakan bahwa kita bagaimana melakukan self-management. Ini ada beberapa tip yang saya catat dari beberapa yang saya pelajari dan juga saya diskusikan, saya belajar juga dari Bu Ica. Pertama, jangan panik saat di bawah tekanan. Nah, ini penting. Nah, ini kalau Gubernur DKI waktu itu bilang, jangan panik, tapi jangan juga meremehkan terhadap pandemi ini. Ya, jadi yang penting kita jangan panik dalam pandemi ini, tapi juga jangan dianggap remeh. Jadi kalau dianggap PSBB transisi, ya juga tetap pakai masker, kalau perlu pakai face shield, dan juga jaga jarak dan cuci tangan. Kemudian mencoba untuk menarik nafas. Ya, jadi istilahnya tadi jeda ya, yang saya buka cerita tadi pagi, itu cerita sebetulnya dari buku The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Jadi ini bukan cerita saya tadi, jadi saya juga lupa, mungkin bukan di rumah sakit, tapi intinya sama, esensinya. Kemudian bagaimana kita bisa ngecek emosi kita, jangan lantas menyalahkan orang lain. Nah, ini yang paling sering. Jadi belum apa-apa, oh gara-gara si itu sih, gara-gara si ini. Nah, ini bukan sikap orang yang produktif. Orang yang produktif itu mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Karena kalau kita mencari yang salah terus, kapan selesainya gitu. Tapi kalau kita langsung fokusnya menyelesaikan masalah dulu, baru nanti kalau orang Amerika nyebutnya dipetani, dicari akar masalahnya, baru nanti kita cari solusi ke depannya seperti apa supaya tidak terulang lagi. Kemudian menerangkan apa yang sedang terjadi dan mencoba memberikan solusi. Menerima perubahan mendadak selalu terjadi. Artinya kita nggak bisa lagi perubahan itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi selalu terjadi perubahan mendadak. Tidak pernah yang ada perubahan itu misalnya yang sifatnya incremental, kecuali yang kita mau ya, tapi kalau perubahan dari luar selalu sifatnya mendadak. Kemudian sesuaikan strategi atau prioritas berdasarkan pada apa yang paling diperlukan saat itu. Jadi tadi kalau saya catat dari diskusi kita, energi level kita harus kita jaga sesuai dengan apa? Prioritas. Supaya apa yang kita mau benar-benar terjadi dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Nah, terakhir maksud saya tadi berjanji saya nggak banyak ngomong, tapi intinya saya ingin merangkum dari
self-awareness sampai ke self-management, itu ada tips atau ada strateginya ya. Jadi namanya, disingkatannya bahasa Inggris, saya coba bahasa Indonesianya kok jadi singkatannya nggak enak. Bahasa Inggrisnya jadi ruler. Jadi ruler itu suatu singkatan yang ditemukan oleh, kalau nggak salah, Yale University, Amerika. Jadi ruler itu, mereka melakukan semacam penelitian di bidang EQ ini, dan menemukan ruler ini sebagai cara kita untuk secara bertahap mengasah self-awareness, self-management, maupun nanti kalau kita bisa masuk ke social awareness sampai dengan relationship management, menggunakan kaidah ruler. Nah, singkatan apa? Pertama adalah R-nya, recognizing emotions in self and others. Jadi, mengenali dulu emosi yang ada di diri kita dan juga di diri orang lain. Misalnya, kalau di kasusnya anak muda di rumah sakit tadi, yang kisah pertama tadi, dia merasa tidak nyaman, berisik, bikin pusing. Ini anak kecil teriak-teriak di rumah sakit yang tadinya tenang, kok sekarang jadi gara-gara si gemblung satu ini, ya, bapaknya gemblung juga, nggak mau ngatur anaknya. Kemudian yang kedua, understanding the causes and consequences of emotion. Jadi memahami, ya. Jadi kalau tadi mengenali, jadi seringkali kita nggak mengenali emosi kita. Dan ini yang membedakan bangsa kita dengan bangsa Barat. Kalau bangsa Barat biasanya pertanyaan pertama mengenai how do you feel, itu suatu hal yang biasa. Kalau di sini selalu kalau apa kabar pasti dijawabnya cuma baik-baik gitu. Nggak pernah kita mengekspresikan, wah gue lagi semangat nih, lagi ini, lagi apa gitu. Ada, cuman nggak begitu banyak orang yang seperti itu. Nah, itu recognizing itu penting, kemudian harus disertai dengan memahami. So, misalnya tadi, kasus anak muda tadi, suaranya berisik, suara anak kecil teriak, yaitu memahami situasi tapi belum tahu sepenuhnya. Kalau dia bicara dengan orang tuanya baru tahu bahwa ternyata ibunya sudah meninggal. Dan dia belum tahu si anak kecil ini. Ya. Kemudian L-nya apa? Labeling. Jadi labeling ini adalah bagaimana emosi kita tadi kita tempelkan di suatu label. Label itu misalkan sebel, kesel, terganggu. Apalah ya, pokoknya sesuatu yang sifatnya Anda bisa labelkan dengan satu kata aja. Bahwa Anda sedang sebel, atau Anda sedang senang, atau apapun, yang mana labeling itu bisa membantu Anda untuk mengartikulasikan next step-nya nanti apa. Karena E selanjutnya itu udah next step. E-nya adalah expressing. Jadi mengekspresikan emotions appropriately. Jadi misalkan mengekspresikannya, kalau kasus kita anak muda tadi, dia menegurnya dengan sopan, walaupun dia kesel. Tapi dia negurnya dengan sopan. Sayangnya dia nggak tahu bahwa dia sedang ditimpa musibah. Jadi artinya di langkah awal dia pada saat recognizing others itu dia nggak tahu bahwa ternyata kondisinya seperti itu. Padahal kalau dia tahu, mungkin dia bisa menghibur anak itu, diajak main, dikasih Silver Queen, ini kesukaannya Pak Niko nih coklat Silver Queen ini. Kemudian yang terakhir, regulate your emotions effectively. Jadi meregulasi atau mengatur, menavigasi, mengatur supaya emosi Anda jangan sampai meledak. Jadi istilahnya kalau Pak Niko pernah cerita, jangan dipendem, tapi juga jangan sampai nanti suatu saat akan meledak gitu. Jadi meledak itu malah hasilnya kurang baik. Jadi kita harus bisa mengatur itu. Nah, ini tipsnya. Jadi ada 5. Singkatannya adalah ruler. R pertama, recognize. U-nya understand. L-nya label. E-nya express. R-nya regulate. Ya, jadi ruler seperti itu.
Ya, sampai di sini saya ingin sekarang berbagi dengan teman-teman mengenai atau mendiskusikan atau ada pertanyaan terkait dengan ini, dan lebih baik kalau ini sifatnya karena memang kasus yang Anda jumpai sehari-hari. Ini lebih menarik. Atau Pak Niko atau Bu Ica mau nambahkan juga nggak apa-apa. Jadi ini sekarang saya buka, jadi saya tutup saya ngomongnya. Bukan saya berarti nggak ngomong gitu. Silakan. Saya bukan mau menambahkan, saya hanya mau menyampaikan bahwa tadi Mas Gatot kan sudah menjelaskan ke teman-teman sekalian bahwa EQ ini justru inilah yang dua dimensi yang dijelaskan, ini yang paling penting tadi. Jadi alangkah baiknya kalau kita coba untuk menerapkan. Jadi di dalam aplikasinya nih sekarang bagaimana sih aplikasinya? Kan kalau kita hanya dengerin teorinya kita juga pusing sendiri kan. Ruler itu bagus sekali kan. Kita bisa tahu bahwa itu oke, ruler apa nih? Recognizing. Jadi kita mesti mengenal emosi diri kita. Setelah kita mengenal, kita mesti memahami juga. Memahami itu bagaimana? Apa yang causing the emosi itu. Supaya kalau kita udah tahu dan kita sudah memahami, kita bisa melabel atau kita bisa tahu, oh ini adalah saya di sini nih. Saya udah kesel, marah, upset, atau worried, apapun itu perasaannya. Nah, kan setelah udah sampai di labeling, baru ke mengekspresikan. Karena penting, tadi kan Mas Gatot udah bilang ya, saya selalu merasa bahwa emosi itu kalau tidak kita ekspresikan, biasanya akan terjadi ledakan on the later part. Jadi yang terbaik adalah kita mesti ekspresikan. Tapi ekspresikannya bagaimana? Itu kan yang jadi isu kan. Nah, ekspresikan itu harus dengan kita meregulate. Jadi kita harus tahu, kita paham, sehingga waktu kita mengekspresikan, itu bentuknya tidak dalam ledakan. Tapi justru dalam bentuk yang efektif, sehingga yang mendengarkan juga merasakan your feeling. Gitu. Itu yang penting. Nah, sekarang mungkin ya seperti Mas Gatot usulkan, lebih baik kita diskusikan mengenai your experience, apakah ini cukup jelas, apakah ini masih confusing, karena nggak gampang nih kita. Karena EQ is all about that, ruler. Pemahaman, self-awareness, memahami diri kita, kemudian setelah kita paham diri kita, biasanya kita akan bisa juga paham buat orang lain. Tapi setelah kita paham diri kita tahu emosi kita, kemudian bagaimana kita menggunakan emosi ini menjadi aset. Jadi emosi ini akan jadi aset kalau kita bisa regulate ourselves, kalau kita bisa self-management. Kalau enggak, dia malah jadi bukan aset, itu malah menjadi dampaknya is totally negative. Karena begitu kita meledak, yang mereceive itu juga sudah memblockage. Baik itu dengan keluarga, dengan anak, maupun dengan karyawan-karyawan kita. Itu mungkin tambahan saya. Jadi lebih baik kita memang diskusikan, kemudian kalau ada contoh, ada yang mau menyampaikan apakah ini masuk dalam EQ, apakah ini masuk di dalam bagaimana kita merecognize our emotions. Tadi kan udah ada exercise mengenai kuning, biru, merah. Itu maksudnya mengenal diri kita itu. Tapi mesti digali lebih dalam sekarang. Kan tadi ada pleasant. Why? Pleasantnya kenapa? Oh ya senang soalnya lagi gini. Tapi coba yang unpleasant, apa yang causing you being unpleasant? Mungkin lagi apa, lagi kesel sama siapa. Nah, itu yang mesti digali. Supaya nanti waktu kita mau berkomunikasi, we actually are going to use it as an asset. Itu tambahan dari saya, Mas Gatot. Ya, oke. Terima kasih. Silakan teman-teman. Ini saya berfungsi sebagai fasilitator. Sekarang saya ingin memandu diskusi supaya menarik. Lagi malu ya? Kok jadi malu ya? Om Niko mesti melucu dulu nih. Ngomong-ngomong ini private jet mau kemana nih? Biasanya kalau ada pemanasan satu orang akan banyak nanti yang nanya. Rini, ayo Rini. Oh, Bu Rini. Udah lama ketemu. Apa kabar ini? Udah lama banget nggak ketemu. Ya, aduh. Apa kabar? Tuh, kalau gini ngeliatnya jadi Ibu Solehawati ini jadi membuat saya menjadi damai sejahtera di hatinya saya nih.
Ini udah jadi nenek ini aku. Udah jadi grandma. Apa kabar Niko, baik ya? Baik, Sehat-sehat baik, ya? Rini. Amin, alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Ya, terima kasih banget itu Mas. Tadi bawainnya keren banget. Saya banyak banget belajar. Coba contohin, Rin, apa contoh yang kamu hadapi? Apakah itu dengan cucu, apa dengan anak-anak, atau dengan apapun itu, Leh. Supaya kita bisa diskusi, lebih banyak akan kita bisa petik. Siap. Oke, jadi sebenarnya dengan anak-anak aja ya, dengan anak-anak dan cucu nih. Anak-anak lah, kalau cucu sih masih belum ini ya. Anak-anak itu kan, saya kan emang single mom ya, jadi benar dan bekerja gitu. Jadi semua stres dulu tuh, stres dari tempat kerjaan kan kadang-kadang jadi kebawa juga ke rumah ya. Jadi saya kadang-kadang suka tantrum dulu ya. Cuma dengan waktu dan dengan pemahaman yang tadi ya, meskipun tadi kan teorinya, jadi karena saya udah ngalamin, jadi ada relate, saya relate ke situ. Jadi lebih mudah buat saya untuk bisa, dulu tuh gitu. Jadi emang bener sih yang dibilangin tuh, ngeselinnya misalnya marah gitu, udah keburu marah, terus jadinya nyesel kan. Jadinya nyesel gitu, karena udah ngomong yang nggak baik, terus mungkin it hurts for them. Dan saya tahu kalau udah hurts itu kan mungkin sembuh tapi ada scarnya gitu. Ya contoh-contoh misalnya ini aja deh, udah janji pulangnya jam 10 gitu, malam gitu kan, tapi ternyata tadi kemana dulu sama temennya, apa segala macam, nggak kasih kabar sama saya. Sampai rumah jam 2 pagi gitu ya. Terus ya udah jadinya marah, padahal nggak efektif marah pada jam segitu. Everything happens after 2 AM kan, it's not good. Nggak bagus buat kesehatan saya juga, nggak efektif juga buat anak itu gitu, buat anak saya. Jadi artinya kalau saya boleh tanya memang, nggak? Boleh saya tanya nggak? Sorry, saya mau interrupt ya, supaya kita bisa belajar ya, Rin. Ini bagus sekali kan isunya. Jadi, some of the things yang mesti kita kenali adalah what actually made us, yang membuat kita upset sekali. Tadi Rini udah bilang bagus banget kan. Contohnya adalah anak saya, kalau janji pulang jam 10, I expect them to be home at 10. Kalau dia liwat tanpa kasih tahu, I am upset. Nah, itu kan that is exactly kan kejadiannya gitu. Nah, value. It's value. Nah, kalau sampai value itu sudah diketahui dan sudah disampaikan, and it happens. Nah, untuk coba cari kejadian itu, akhirnya waktu kejadian itu, how do you actually manage your emotion? Waktu itu kan contohnya kan kamu bilang kamu nggak manage itu emosi itu kan. Kamu meledak kan waktu dia pulang jam 2. Iya, pertama kalinya ya. Ya, pertama kalinya nggak manage karena saya nggak mengajukan pertanyaan yang bijak gitu. Jadi saya udah keburu kesel, saya nggak bisa self awareness saya sama self yang kontrol emosi itu nggak ada jeda ya. Karena saya udah capek nungguin gitu, nggak tidur kan, ketiduran terus bangun lagi, nggak ada kabar, ditelepon nggak bisa gitu kan. Ternyata yang terjadi adalah yaitu ada temennya yang emang butuh kecelakaan, temennya yang mestinya nganterin dia atau gimana tuh ada kecelakaan, mesti ke kantor polisi, which is she and her friends itu doing a good thing gitu, for a good cause. Di situ sebenarnya harusnya kan saya kasih empati gitu. Dan akhirnya karena anak saya udah pertama, jadi ada dua emosi. Anak saya juga nggak bisa kontrol emosinya karena dia ngerasa bahwa apa yang menurut dia dikerjakan baik itu enggak direcognize sama saya. Dia nggak tahu, saya nggak tahu gimana paniknya mereka pada saat itu karena temennya yang kecelakaan sampai involve polisi apa segala macam. And then in the malam hari, and then for especially my daughter, dia udah tahu bahwa he's going to face me gitu di rumah. Sementara HP-nya mati atau nggak ada sinyal atau gimana gitu.
Jadi Ya. itu. Oke. Nah, tapi itu udah sekarang kita udah bisa manage. Itu lumayan juga loh Niko, saya kan baru punya anak perempuan tuh yang beranjak sekarang umurnya 18 ke 19. Itu benar-benar apa ya? Kita nggak ada trust gitu. Kalau nggak ada trust itu udah susah. Ngomong dikit aja udah salah gitu, udah nggak enak gitu akhirnya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah oke, dan sekarang dengan sesi yang pagi ini saya jadi relate, jadi belajar, jadi tahu gitu. Oh oke. Jadi lebih bisa saya tingkatkan lagi gitu. Dan mungkin saya bisa sharing juga sama anak-anak ya. Ininya, teorinya. Thank you so much ya, Rin. Karena this is a good example ya. Justru this is the real thing. Karena emosi itu memang harus diekspresikan, but you could have expressed it in a much controlled manner supaya ada chance untuk the person to explain, gitu. Kalau tidak juga disampaikan, nggak bagus juga kan. Kamu udah nunggu sampai jam 2 pagi for her to come back. Terus kalau dipendem, abis itu Rini tidur, nggak bisa tidur pasti. Karena kalau nggak diekspresikan, tapi kalau udah meledak, then you don't give her a chance untuk memberikan justifikasi yang sebenarnya justifikasinya is manageable. Jadi this happens not only in the personal life like that, even in the office environment. Kita udah meledak, people udah embarrassed dan akhirnya udah demotivating, dan the scars actually will stay. Makanya itu yang dibilang kita tuh harus memanage kontrol kita supaya terjadi suatu yang dialog yang baik. Kan boleh Rini waktu itu menunggu. Kitanya nyesel gitu. Tadi jeda itu sebenarnya bagus, dan sebenarnya juga itu apa ya? Tadi yang pertama kali yang tadi Mas Yudi sampaikan itu benar banget. Jadi strength, weaknesses, value itu dulu gitu. Kitanya dulu gitu. Kalau kitanya nggak sadar itu. Tadi tips-tips itu tadi terus terang baru pertama kali ini saya dengar gitu, saya belajar. Jadi it's really easy ya. Oke, good. Oke, thank you Rini, that's a good thing. Terima kasih. Oke. Keren. Boleh saya tambahkan, Mas Gatot? Ya, silakan Bija. Mbak Ica. Halo Rini. Maaf saya nggak bisa dari mula karena saya lagi ke dokter nih ya. Oke, tapi saya mau tambahkan sedikit. Mungkin kalau pada saatnya meregulate, menjadikan yang negatif itu menjadi positif, kan kita harus melalui tahapan yang tadi itu. Rini merasa upset karena mungkin bercampur aduk emosinya kan. Anda sebetulnya worry juga, takut ada terjadi apa-apa terhadap anakmu, dan kenapa dia tidak mengirim kabar ke saya. Nah, kalau sudah, kenapa ya saya merasa upset? Karena saya worry. Ini. Nah, pada waktu regulate, sebaiknya sebelum dia datang, kamu udah reframing dulu, Rin, apa yang mau dikatakan. Apa yang terjadi. Itu. Reframing dulu tuh, ya tadi yang 1, 2, kemudian apa yang terjadi, apa yang saya rasakan. Tanyain apa yang terjadi, kok sampai telat datangnya. Kemudian, dengarkan dulu, berikan dia untuk jawaban. Ya, dia menjawab gini, you listen to what she said. Nah, baru sesudah itu setelah mengerti dua-duanya, anakmu tahu bahwa Anda worry, Anda juga tahu kenapa dia telat, baru kemudian ada yang namanya agreement at the end. Oke deh, lain kali mungkin kamu sebaiknya kalau pergi keluar dan telat, harap kasih tahu mama ya, gitu. Seperti itu aja. Oke. Boleh saya sharing sedikit tentang ini ya. Jadi itu kan jeda waktunya tuh lama banget, dari jam 10 sampai jam 2 gitu, 4 jam itu ya, 4 sampai 5 jam lah, karena dia sampai rumah tuh udah lewat jam 2. Jadi saya tuh udah sholat Mbak Ica ya, pokoknya saya tuh bilang pokoknya apapun yang terjadi, saya nggak bisa, jadi karena saya sama anak saya tuh udah trust banget, jadi saya tuh nggak pegang kayak nomor telepon temen-temennya gitu, siapa dia pergi sama siapa tuh buat saya udah oke, karena selama ini dia cukup
accountable lah, cukup responsible dengan rule yang kita set up di rumah atau gimana gitu. Jadi saya udah sholat, udah berdoa, pokoknya whatever happen, it happens for a reason gitu. Pokoknya Allah udah tentukan kan, udah pastikan itu gitu. Tapi ya tetap aja emosi waktu itu masih belum bisa. Ini karena ini pertama kali kejadiannya. Dan setelah itu saya udah berdoa, udah pokoknya saya udah tarik nafas panjang, udah gimana gitu. Tapi tetap aja nggak bisa dibohongin. Jadi anak saya tuh merasa bahwa saya nggak menghargai dia, nggak recognize dia gitu. It's not a matter of gimana cara kita komunikasi. Nggak sampai marah, kita nggak pernah marah-marah komunikasi gitu. Cuma dia bisa ngerasa bahwa kejadian itu udah seperti broken the trust. Nah, yang buat saya menyesal itu adalah setelah itu lama lagi balik lagi ke posisi awal sebelum itu gitu. Memang ada solusinya adalah jadi setiap kali dia pergi sama siapa sekarang, berapa nomor teleponnya, dia harus kirim live sharing live location kayak gitu. Jadi gitu deh Mbak, tapi lumayan lama. Jadi punya anak perempuan tuh makin gede malah makin deg-degan kayaknya. Ya, bisa dimengerti sih. Aku juga punya cucu perempuan yang udah 18 tahun juga. I can understand how you feel. Tapi Jadi coba untuk banget ya. Akhirnya kita agree on something yang which is that's actually kind of like improvement in our relationship gitu. Okay, Rini, thank you so much for your sharing. Mudah-mudahan kita sudah tadi dengan tip-tip yang dari Mas Gatot bisa menarik kesimpulan juga untuk yang future. Sekarang kita persilahkan yang lain juga untuk sharingnya. Silakan yang lain. Boleh Mungkin saya, ini. Oh, Mas Krisna, ya silakan. Ya, mudah-mudahan saya bisa singkat meringkas kalau dalam lingkungan kerja saya ini kan pemain band ya, jadi suka berhadapan dengan begini. Saya selalu di posisi memang dominan. Bisa di-on-kan nggak, Mas? Bagaimana? Videonya bisa di-on-kan? Oh iya, maaf ya. Ya, saya selalu memang di posisi yang dominan gitu ya, pada saat bertemu dengan tim kerja yang memang tidak ada leader di situ, saya akhirnya selalu maju jadi dominan gitu, sehingga udah mengatur macam-macam. Misalnya dalam sebuah persiapan event ada latihan, terus di hari hanya itu ada persiapan sebelumnya gitu ya, seperti technical meeting, terus ada persiapan teknis gitu ya. Dan memang salah satu memang habit sih pemain band itu memang beragam. Ada yang memang dia orangnya on time gitu ya, mulai dari hal waktu dan target-target dari ininya gitu, dari eventnya gitu, seperti persiapan lagu dan segala macam sampai persiapan teknisnya. Tapi memang di sini memang saya sendiri memang suka emosi kalau lagi ya itu saya dari latihan misalnya target bersama, kadang-kadang di tim kita sudah sepakat misalnya oke, materi segini ya, oke semua setuju sanggup yang 4 gini, tapi begitu sampai di sana materi yang udah dibikin itu kadang-kadang nggak tercapai, lebih karena beberapa itu seniman tuh ya orangnya kan kadang-kadang santai ya, jadi nggak ini gitu kan. Nah itu satu. Terus di persiapan pas lagi ininya juga misalnya lagi istilahnya sound check segala macam gitu ya. Jadi lebih karena ke personal behavior sih sebenarnya kalau bahasa saya yang saya sering hadapi puluhan tahun seperti itu. Tapi ada juga yang memang ketemu tim yang memang ini gitu ya, ya tight gitu ya. Tapi udah beberapa. Nah ini kadang-kadang memang berurusan sama teman-teman lama sih biasanya. Jadi ketemu yang nggak ini gitu kan, kalau kayak waktu acara Mas Gatot zaman dulu, kalau itu memang tim kerja yang dipilih yang memang etos kerjanya bagus sehingga timingnya dapat yang ini. Tapi di beberapa kasus yang ini, saya boleh bertanya Mas Krisna? Siap. Ya, dengan teman-teman yang seperti itu, pernahkah Mas Krisna mengekspresikan apa yang Anda rasakan, kemudian memberikan feedback kepada mereka? Oke, bagus pertanyaan. Jadi saya ini kadang-kadang suka punya pendapat begini ya, punya pendapat asumsi pribadi. Melayu tuh kelemahannya tuh suka unggah-ungguh, nggak terlalu ini. Jadi saya apa yang saya ini, jadi nggak ada, buat saya kalau dalam situasi kerja nggak ada perasaan nggak enak. Jadi apa yang kira-kira ada ganjilan saya ucapkan aja begitu. Cuman
memang saya sadar beberapa kalimat itu memang harus diatur. Nah, saya kadang-kadang nggak pinter berbahasa basi itunya gitu ya, mengatur kalimat dalam situasi yang sempit gitu kan. Saya udah langsung sampaikan aja, kamu begini, kamu malas di sini, kamu kenapa nggak di jam segini, bukan alasan macet. Jadi begitu, lisannya seperti itu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang bilang ngegas gitu. Bu Ica, ini sekedar informasi aja nih, Mas Krisna ini yang melatih band menteri-menteri itu loh. Yang menteri-menteri bikin band, itu pelatihnya Mas Krisna ini. Eleo Band. Jadi Bu Sri Mulyani itu dimarah-marahin sama Pak Mas Krisna. Waduh. Kapan lagi bisa gini di depan mukanya Menteri Keuangan. Nanti dulu nyanyinya. Sedikit tip dari saya, kalau memberikan feedback, itu jangan behavior-nya, Mas. Kamu nih malas, kamu nih selalu terlambat, kamu nih bikin ini. Tapi apa yang Anda lihat, gitu loh. Ya, jangan di-label, orang itu nggak boleh di-label, kamu nih malas banget sih, atau kamu nih bikin aku jengkel aja. Tapi enggak. You just express what you feel. Saya merasa acara ini jadi akan terlambat kalau Anda gini. Apa yang bisa saya lakukan untuk kita supaya bisa jadi tim yang lebih baik gitu, Mas? Ya, tapi problemnya memang selalu kejadian seperti ini di teman-teman lama sih. Jadi kadang-kadang saya nyaman dengan tim yang teman yang udah kenal watak saya, tapi kadang-kadang memang menelan pil pahitnya begitu. Mereka udah tahu perangai saya, ya kan? Mereka juga ini, saya juga udah tahu nih orang. Jadi ini ada istilah kan suzon gitu ya. Kita kita udah tahu nih, lu pasti alasan ini. Pasti lu alasan Jadi sudah tahu sama tahu kayaknya ya, Mas ya. Itu yang menghilangkan itunya tuh yang susah gitu kan. Jadi Bu Ica, Bapak Diko dan teman-teman, saya itu pernah ada suatu proyek yang mana yang ngerjain Mas Krisna dan timnya, dan saya waktu itu karena trust level saya udah tinggi, saya percaya aja sama dia, dan hasilnya luar biasa, bagus. Jadi dulu ada band dari Inggris namanya Yes, itu tergolong rumit memainkannya ya. Tapi hasilnya karena didikannya Mas Krisna luar biasa. Benar-benar itu sampai kafenya tuh full house gara-gara bisa memainkan dengan bagus sekali. Jadi artinya sebetulnya ini bagus, ada tips dari Bu Ica, jangan focusing on behaviors tapi fokus on what you feel. Itu saya setuju sekali, tapi saya sebagai istilahnya customer-nya waktu itu puas sekali gitu loh, karena itu event yang sukses sekali dan semua pemainnya itu benar-benar nurut gitu. Padahal Mas Krisna itu kan cuma main keyboard di belakang dan dia penampilannya tenang gitu lah, bukan yang wah lu harus gini bukan. Penampilannya dengan jenggot itu ya Mas Krisna ya. Ya. Dan itu kalau personelnya Yes lihat mungkin terkagum-kagum ya, kok bisa main orang Indonesia main kayak gini. Oke. Ya syukurlah karena orang-orang itu sudah mengerti ya, sudah mengerti bahwa walaupun Mas Krisna ngomong apapun juga, tapi itu dari hati yang baik gitu loh Mas. Cuman kalau ketemu orang yang dan orangnya udah lama-lama semua sih ya. Ya, saya mau sampaikan, mau boleh saya tambahkan sedikit ya, Mas Krisna kan tadi kebetulan kan pertanyaan gini kan, yang saya juga lihatnya gini, the EQ itu ya, emotional quotient ini nih orang kita bukan bilang bahwa orang itu jadi basa-basi loh. Jadi gini. Enggak, bukan. Enggak gini, karena enggak maksudnya gini kan tadi kan tadi Mas Krisna bilang bahwa oh ya saya marah, saya enggak bukan orangnya yang akhirnya saya mau basa-basi, enggak. Jadi kita nih dalam EQ itu waktu kita recognize, misalnya saya udah marah, saya bilang kita harus ekspresikan. Tapi mengekspresikan kemarahan itu, emosi tersebut itu diekspresikan dengan diregulate tadi. Jadi kita tuh
bukan memilih kata, tapi kita menyampaikan yang sama. Misalnya contoh tadi, Mas, saya benar-benar sangat disappointed. Kan kita udah tahu, kita punya tugas ini kita mesti selesaikan gini, band ini mesti rampung per jam segini. Loh kok masih bisa terlambat sih? Apa sih, what is it that, apa yang bisa saya bantu sih untuk supaya kamu tuh juga ikut menghonor timing kita sama-sama. It is the same thing. Anda menyampaikan hal yang sama. Bukan kita, diam-diam kita sembunyikan kekecewaan kita. Tapi tidak meledak. Biasanya, jadi yang namanya EQ itu, kita tidak meledak. Karena the most important thing in EQ, kenapa kita bilang self-awareness, kemudian nanti self-management, itu adalah kita memakai emosi ini sebagai tools, aset untuk membuat itu lebih efektif. Jadi kemarahan tetap kemarahan. Cuman kemarahan yang diekspresikan dalam bentuk yang masih baik sifatnya, tidak meledak. Karena yang tadi Mas Gatot tadi ulang-ulang tadi, yang penting apakah itu leader atau apa, we should not be too, ini hilang ya, Mas Gatot hilang ya? Can you hear me? Enggak ya? Jadi kita, yang paling penting itu kan kita tidak boleh reaktif. Apakah itu hal yang sangat-sangat menyenangkan kita, when you are being reactive to it, kita jadi nggak kontrol. Atau kalau membuat kita upset, kita juga langsung upset, kita meledak. Makanya yang tadi diulang sama Mas Gatot adalah calm, remain calm. Nah, calm itu lagi kita apa nih? Kita lagi kenal, saya marah nih. And then I'm going to express my emotions. I'm angry. Kadang-kadang boleh bilang, minta maaf sekali ya, saya benar-benar marah nih. Karena ini berulang-ulang. Apa sih yang bisa saya bantu untuk supaya kalian juga tetap honor ini dia. Tapi tidak meledak. Gimana sih lo? Malas sama lo, emang jangan pakai alasan-alasan lah. Nah, kalau udah gitu kan, itu juga mengekspresikan, tapi kan how effective it is. Some people feel humiliated in public. Itu yang kita mesti hati-hati. Karena walaupun kedekatan, kecuali yang udah dekat sekali, udah kental, kita udah kayak gini ya, berarti it is already ya, they know you, you know them, tapi kan kadang-kadang itu kita jangan kita take it for granted. The danger of emotions yang tidak dikontrol is, everybody knows me. Saya orangnya apa adanya. Kalau saya meledak. Nggak boleh gitu. Because you are taking things for granted, nantinya you will fall in some of the situations yang lebih penting. Gitu. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Oke. Terima kasih Bu Ica, Pak Niko, Mas Krisna. Oke, yang lainnya mungkin Mbak Dina, Mas Benitan, atau Mbak Candy, silakan. Ini kita akan mau bahas nih. Siapa yang mau? Pak Gatot, kalau belum ada, saya boleh? Oh iya, boleh. Dengan senang hati. Mas Kuki, silakan. Baik, terima kasih Pak Gatot dan semua. Jadi begini Pak, saya punya kasus ya Pak. Kebetulan saya kan mengajar di perguruan tinggi, dari konteksnya memanage kelas lah gitu ya. Sesuatu hal yang sulit dihindari, mahasiswa itu seperti memiliki mental block kepada profil-profil dosen. Ya, sama dulu kita juga seperti pernah jadi mahasiswa, kita akan mengimage-kan, dosen ini begini, dari cerita sebelumnya, dari kakak-kakak kelasnya. Lalu program studi ini melakukan evaluasi, keluarlah ranking performa dosen tadi di kelas. Ya, dari ranking itu saya tidak nomor 1 Pak Gatot ya. Jadi banyak yang lebih bagus. Dari 8 dosen di prodi manajemen itu saya nomor 4 lah, setengah-tengah. Kemudian saya meyakini bahwa dosen-dosen yang lebih senior dari saya yang mampu di top itu bukan sekadar IQ dia dalam menyampaikan materi. Gitu. Setelah saya tadi mendapatkan penjelasan dari Bapak tentang EQ ya, yang 4 dimensi tadi, awareness, self-management, social awareness, lalu relationship management, saya meyakini juga bahwa teman-teman yang sekarang ada di top itu, dia mampu mendeliver materi dengan IQ yang lebih baik daripada saya. Saya meyakini seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini Pak Gatot. Pertama, tentang mental blocking. Ya. Bagaimana hal itu
perlahan demi perlahan kita bisa kikis dari image yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kedua, kalau saya perhatikan Pak, pertanyaan saya, bagaimana pembawaan seseorang yang sudah seperti ini dari lahir, gitu ya, dideliver ke mahasiswa, dia tetap merasakan tabungan emosi yang positif. Artinya kalau saya bandingkan dengan beberapa dosen yang lebih dekat dengan mahasiswa tadi dan bagus banget tadi, mereka punya pembawaan tenang, ini, dan itu tuh nggak saya banget gitu loh Pak. Kalau saya akan seperti dia itu nggak bisa gitu. Nah, bagaimana saya tetap bisa mempertahankan gestur saya, energi saya dalam berbicara, nyampe ke mereka sebagus, nyampe ke emosi mereka sebagus dosen yang nilainya lebih baik dari saya. Demikian Pak Gatot, terima kasih. Luar biasa nih pertanyaannya. Terima kasih Pak Gugi. Ini bagus sekali pertanyaannya. Senang sekali mengenai yang mental blocking tadi. Jadi langsung aja ya, ini pendapat saya dan belum tentu benar. Jadi mungkin nanti dicek, cross-check sama Pak Niko dan Bu Ica mengenai mental blocking. Pertama, memang kita sendiri sudah bangsa kita, atau mungkin nggak bangsa kita kok, dimanapun juga seperti itu, mental blockingnya adalah yang namanya orang timur ya, itu sudah terbiasa dengan mental blocking ini. Misalnya tadi Mas Krisna cerita mengenai unggah-ungguhnya tinggi banget gitu ya. Jadi artinya saya menganggap bahwa mental blocking jangan kita perjuangkan untuk kita kikis ya. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang baik ya. Tapi kita sebagai individu jangan berusaha, lu jangan begitu, itu salah gitu, karena kita berhadapan dengan ratusan mahasiswa, ya kan? Artinya justru kita bagaimana bisa change mereka dengan cara yang elegan, gitu ya. Itu nanti jawaban yang kedua ya. Tapi pertama yang saya pengen sharing adalah we don't need to change the mental blocking. If that mental blocking is actually really very bad, kayak tadi unggah-ungguh ya, kita harus menunjukkan diri kita bahwa kita sebagai pionirnya untuk merubah mental blocking tadi. Artinya mental blocking yang sifatnya memang objektif dan dunia ini memang sebetulnya very subjektif sebetulnya, ya kan? Tapi ya itulah kenyataan yang kita hadapi mental blocking. Kayak orang Jawa dibilang, kata orang Jawa mendem, banyak mikul dhuwur mendem jero, maksudnya kelihatannya di depannya bagus tapi di dalamnya sebetulnya bergulat gitu loh. Jadi kelihatannya kita di depan bos tuh wah baik gitu, padahal di dalam ini wah ini bos ini nyebelin gitu ya. Ya, orang Jawa di tipikalnya seperti itu. Orang Batak lebih ekspresif ya. Jadi kita sulit untuk memperjuangkan itu mental blocking yang salah, karena banyak orang Batak, teman saya banyak Batak yang halusnya lebih halus dari orang Jawa, itu banyak banget ya. Dan saya masih ingat Richard Sinaga, itu orangnya saya sampai baru aja ingat, padahal udah puluhan tahun nggak ketemu, dia orangnya sangat lebih Jawa dari orang Jawa, unggah-ungguhnya luar biasa. Artinya sebetulnya mental blocking itu nggak benar ya. Nah, maksud saya kita nggak usah berkeringat untuk merubah mahasiswa itu, jangan menggunakan mental blocking, tapi kita tunjukkan. Nah, itu tunjukkannya bagaimana? Dengan yang... Izin Pak Gatot. Ya? Izin Pak Gatot. Ya? Saya tambahkan sedikit, boleh Pak Gatot kasusnya? Misalnya begini Pak, mahasiswa itu akan memberikan nilai yang baik pada seorang dosen, gitu ya, dalam kuesioner evaluasinya setiap akhir semester. Dosen yang tidak suka marah, tidak banyak ngasih tugas, nilainya gampang. Itu akan tinggi nilainya yang begitu. Nah, tapi kan apakah betul kita harus menjadi seorang pendidik yang seperti itu untuk mendapatkan nilai seperti itu? Nah, ya, jadi saya sepakat dengan Bapak, saya pertajam sedikit. Terima kasih. Ini, maaf, tadi pengertiannya jadi salah. Ini jadi suatu hal yang penting, value. Value itu sangat penting. Jadi bagi saya bahkan menjadi dosen nomor 8, it's okay. Ya, karena apa? Oh, karena saya sebagai Pak Gugi gitu,
Terlalu banyak ngasih tugas, dan tugasnya suruh baca internet paling tidak ada 5 referensi. Orang paling babok semua gitu ya. Nah, ya kan? Jadi ini menurut saya nggak apa-apa. Untuk sementara mereka itu mengeblok kita bahwa kita sebagai dosen yang tidak bagus, itu kalau saya ya, nggak masalah. Dan you don't need to change your value. Value Anda tetap bahwa what is best for my students is best. Jadi bahwa orang lain nilainya yang harusnya dikasih 6, dikasih 8, jangan. 6 tetap 6. 5 tetap 5. Nah, ini semakin jelas bagi saya. Dan nomor 2, jawaban saya adalah bagaimana pembawaan kita secara lahir sebetulnya sudah terjawab. It depends on your value. Kalau values Anda memang pengen suatu pengajaran yang benar-benar tertanam di murid atau di mahasiswa Anda, biarkan. Saya tiba-tiba langsung ingat guru saya SMA namanya Pak Samiran. Pak Samiran itu guru fisika, very tough, dan dia selalu kalau ngajar selalu ada TMF. Sampai sekarang saya masih ingat singkatannya. Tugas mingguan folio. Jadi setiap minggu ngajarin fisika, ya itu selalu ada tugas. Siapa yang nggak sebel coba? Nah, anak SMA mana ada yang mau ngerjain ini? Kita sebel, tapi at the end, waktu saya udah kuliah, Masya Allah, yang diajarin Pak Samiran, ya Allah, jangan-jangan saya bisa diterima di ITB gara-gara Pak Samiran. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi maksud saya melalui Pak Samiran itu, saya diajari yang namanya fisika tuh seperti ini. Kalau kamu nggak latihan, kalau kamu hanya mendengarkan saya ngomong, kamu nggak ngerjain, forget it, gitu loh. Nah, di sini Anda nggak perlu ambil pusing dengan ranking. Forget it. Kalau memang karena banyaknya tugas itu mencoba menjadikan rankingnya rendah. Jadi istilahnya jadi populernya karena itu. Kalau bahasanya Ustadz, sekarang Ustadz yang banyak bercanda jadi ngetop gitu. Padahal yang disampaikan sebaliknya harusnya kan kebenaran, bukan masalah bercanda. Sorry, saya jadi banyak ngomong karena ini pertanyaannya bagus sekali, Pak Gugi. Dan silakan Pak Niko atau Bu Ica memberi masukan. Pak Niko, Bu Ica, saya minta saran juga. Saya rasa saya menganjurkan Anda meneruskan apa yang Anda sudah lakukan. Memang yang ranking-ranking yang bagus itu malah mungkin menjerumuskan mahasiswa, bukan membantu mahasiswa. Tapi persoalannya gini, mahasiswa nggak tahu maksud baiknya Mas Gugi. Ya. Jadi gini, ada istilah begini, people doesn't care what you know until they know that you care. Gitu. Ya, jadi perasaan itu yang harus dipunyai oleh mahasiswa, bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gugi itu betul-betul yang akan membantu mereka. Itu sangat penting, betul. Itu aja. Saya mau tambahkan ya, Pak Budi ya, sorry, namanya Budi ya Pak ya? Gugi, Pak. Hah? Sorry? Gugi, Pak. Ya. Oh, Gugi. Pak Gugi, saya akan ambil perspektif yang berbeda dari Mas Gatot dan Mbak Ica. Karena gini, saya justru mau Pak Gugi itu melihat apakah memang nilai itu diberikan based on dosen-dosen itu kasih nilai gampang sama dia banyak bercanda atau apa. Karena gini, kebanyakan kita leader, apakah leader ataukah itu dosen, kita sebenarnya yang blocking ourselves. Karena bagaimana kita tahu bahwa itu yang menjadi dasar nilainya. Yang paling baik adalah kalau kita hadapi itu dengan kita berbagi, sharing dengan timnya. Jadi you have to talk to the team. Misalnya lagi masuk kelas, saya ini dosen, saya mungkin terlihat oleh teman-teman, adik-adik sekalian, saya kaku, saya tidak kurang komunikatif, tapi can you give me the feedback? Ini yang paling penting justru. Karena leader itu di mana-mana selalu kita yang mempunyai tugas untuk self-reflections. Bukan kita membuat asumsi, Allah ini anak-anak ini, mereka memang pada malas, mereka nggak mau ini, nggak mau itu, cari gampang. Tapi kita nggak mau bertanya, apakah kita sudah terbuka, sudah komunikatif dengan mereka.
Tadi kan Pak Gugi kan bilang juga bahwa ini mereka tuh EQ. Nah, ini yang mesti kita buka diri. Kadang-kadang kan kita punya approach. Anak-anak yang sekarang kan milenial. Sometimes what they need adalah orang-orang yang berkomunikatif dan know what they want and what they need. Karena kita masih terblocking. Justru the mental blocking sometimes. Kan tadi Bapak bilang, mental blockingnya itu ada di orang lain. Kunci dari semua ini adalah whether it is orang lain yang ada mental blocking or we are creating our own mental blocking. Jadi mesti hati-hati. Kenapa saya bilang begini? Ini kan butuh kebaikan kita semua, buat kebaikan Bapak juga. Jadi you have to actually do a lot of self reflections. What did go wrong? Apa sih yang membuat saya salah? Kalau betul value-nya karena Anda sangat tegas, sangat ini, ya benar Mas Gatot, benar Mbak Ice. Nggak usah. Tapi kan sering kita tuh merasa bahwa kita itu sudah benar. Padahal in life we may be wrong. Yang kita mesti tanya, what did I do wrong? Apa yang saya lakukan? Sama ke anak buah begitu sama. Kita jangan gini, kenapa sih mereka nggak datang ke saya? Kenapa mereka mesti ngadu ke HR atau mereka mesti ngadu ke Ibu A, Ibu B? Kita yang tanya gini, apa yang saya buat sampai orang-orang itu lari ke orang lain? Mungkin saya kereng, saya terlalu kaku, saya lagi orang datang ke saya gitu, oh maaf ya, saya cuma punya waktu 5 menit. Jadi orang jadi takut. Makanya justru kalau lagi dalam keadaan kayak gini Pak, banyak melakukan self reflections dan banyak melakukan komunikasi untuk mendapatkan feedback. Harus terbuka. Terbukanya misalnya sama teman-teman ada beberapa grup, smaller group, adik-adik, saya kan mau memperbaiki diri saya. Saya juga tentunya ingin menjadi dosen yang terbaik. Bagaimana sih menurut adik-adik saya tuh harus berperilaku dan saya harus menjalankan kelasnya ini supaya adik-adik merasa saya itu lebih baik. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan blocking yourself dengan I have value yang tinggi. Ini semua orang-orang itu. Karena kalau setiap kita berperasaan seperti itu, we actually are not developing ourselves. Itu aja tambahan dari saya, Pak. I'm sorry ya kalau saya blunt begitu ngomongnya, tapi itu yang harus diperhatikan menurut saya. Pak. Ya, makasih. Jelas, Pak. Bagus sekali, Pak Niko. Terima kasih. Kita sebetulnya waktunya tinggal 8 menit, tapi nggak apa-apa kalau mau ditambah, karena tadi ada technical error di awalnya, kita lambat 8 menit. Mungkin kalau ada... Mas Gatot, izin Mas Gatot sedikit, sebentar aja. Ya, saya ingin mengutarakan mengomentari yang mood meter, Mas Gatot ya. Menurut saya itu yang kuning dan yang merah itu adalah perlompatan antara kedua itu adalah kondisi ideal bagi suatu istilahnya manusia seperti itu ya. Jangan terjebak bahwa kondisi ideal itu kita harus mencapai kuning terus seperti itu. Karena di merah saya coba pahami, saya coba lihat justru ujiannya seorang manusia ada di situ, Pak Gatot. Biasanya merah itu adalah momen suatu apakah mau naik tingkat atau tidak seseorang gitu seperti itu. Jadi kalau yang kuning itu saya lihat sudah comfort ya zone-nya ya. Nah ketika balik ke merah, nah itu banyak perjuangan lagi di situ. Ketika selesai yang merah pasti dia pindah ke kuning. Dan kuning sudah mentok nanti pindah ke merah lagi itu. Saya memahaminya atau melihat mood meter kuadran itu seperti itu. Nah, kemudian mengenai yang self awareness dan self management, saya sih kalau dari saya tuh ngelihat satu poin kuncinya tuh bagaimana kita mengambil momen dalam hal mengekspresikan emosi kita gitu loh. Dalam arti gini, satu saat mungkin kita yang seperti dibilang Pak Niko, ekspresikan apa yang kita rasa seperti itu. Ekspresi tentunya saat itu ekspresi negatif terhadap aksi seorang dan kita reaksinya negatif. Nah, tapi setelah itu kita harus cekatan melihat momen yang bisa kita mengekspresikan sisi positif lagi seperti itu. Nah, dalam hal konkret biasanya ketika kita habis memberikan punishment atau teguran, kita harus cepat bisa mengambil momen di mana kita bisa masuk menyampaikan pujian kita. Nah, kalau itu memang bisa berimbang terus, nah saya pikir itu yang salah satu mempengaruhi poin 1, self awareness dan self management. Terkadang saya tuh di satu tim mungkin suatu hal ya membuat saya kesal dan sebagainya saya ekspresikan tentunya dalam hal proporsional.
Tapi saya menunggu momen bagus apa yang ketika saya dapat langsung saya bisa ekspresikan ekspresi appreciate saya terhadap seseorang. Nah kalau nggak dapat tuh kadang saya membuat simulasi sendiri gitu. Saya kasih setelah saya punishment dan sebagainya, saya kasih tugas-tugas yang ringan dan pasti bisa gitu. Nah begitu dia bisa, kita langsung biasanya saya langsung kasih apresiasi lagi sehingga blok mental, image dan sebagainya bisa berimbang terhadap kita seperti itu. Saya rasa kalau dari saya itu Mas Gatot yang ingin saya coba tambahkan. Oke, saya sedikit aja menambahkan yang mood meter saya setuju. Saya bahkan belajar tadi, jadi di merah itu perjuangan. Yang kedua ini yang menurut saya jangan sampai kita ini memberikan suatu hal karena kita ingin berimbang. Jadi menurut saya kalau memang orang itu memang layak untuk diperingati, ya diperingati. Terus kita nggak usah berusaha untuk mencari hal positif apa ya supaya saya bisa memuji. Menurut saya nggak perlu, karena itu sia-sia juga kita yang jadi capek nanti, karena kita seolah-olah ingin memberikan sesuatu yang berimbang, dan jeleknya nanti kepada si anak buah atau tim kita itu, dia berpikir pada, oh Pak Teguh ini ternyata pengen memaksakan diri untuk berimbang, sehingga kesannya yang memuji itu jadi kayak sugar coating gitu, jadi membuat sesuatu yang manis-manisin gitu. Itu perspektif saya. Mungkin yang lain bisa berbeda, Mas Niko atau ya. Terima kasih tadi Pak. Betul yang gini ya Pak ya. Yang Mas Gatot sampaikan itu benar sekali. Karena EQ itu adalah one of the element yang penting selain kita self-management dan self-control tadi adalah sincerity and genuinity. Jadi ketulusan itu harus ada. Akan sulit kalau Bapak selalu akan mencoba membalance the feedback. Misalnya ada sesuatu yang disappointing you express it that you are disappointed. Tapi dalam manner yang tetap baik, ya maksudnya di dalam controlled manner. Tapi tidak perlu harus ada yang positif untuk mengimbangi. Karena kalau enggak juga, jadi orang juga akan confused gitu. Nah, kalau memang dia melakukan sesuatu yang baik atau apa, then we also have to express it. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang memang positif atau apa, jangan kita tunggu, kita juga harus mengekspresikan dengan cepat. Feedback tuh harus spontaneous dan harus dilakukan tanpa kita menunggu momentum. The momentum will always be there. Apakah itu yang konstruktif sifatnya atau yang sifatnya juga positif, reinforcement. Jadi benar Mas Gatot, saya hanya mau reinforce your message bahwa we do not have to itu supaya tidak terlihat ada sugar coating atau orang jadi confused dengan message-nya. Ya, oke. Ada lagi? Bu Ica mau nambahin atau ada teman lain yang ada perlu disampaikan atau pertanyaan apapun? Atau sudah cukup? Gatot, mohon izin, Pak. Kalau ya. Bu Eni ya? Gatot. Ya. Videonya mana, Bu? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf. Iya, Pak. Bapak, terima kasih kesempatannya. Saya Pak Eni Lestari Ningsi. Ya. Hai, Bu Eni. Tadi ini Pak. Iya, Bapak, Pak Niko, apa kabar? Salam Hai, kenal, Bu. Pak. Salam kenal Bapak, juga. tadi saya sangat tertarik saran Bapak tadi untuk self reflection. Nah, kebetulan saya ini kan baru bergabung di unit kerja baru di BPS gitu Pak. Nah, saya itu diberi tugas untuk membawahi di Pusikla BPS. Nah, di situ background orangnya kan bermacam-macam Pak gitu. Nah, tadi saya jadi kepikir yang tadi disampaikan Bapak tadi ya. Saya ini kan lagi menerapkan konsep framework-nya itu CSS. Saya belajar dari Pak Gatot ini Pak. Jadi saya menerapkan continuous stop start gitu ya untuk ini mengembangkan Pusdiklat. Nah ini kalau ini Pak mohon saran dari Pak Niko, Ibu dan Pak Gatot ya.
supaya saya bisa mengukur bagaimana sebenarnya ya penerimaan teman-teman tadi gitu ya, bagaimana saya bisa memanage gitu ya Pak ya, apakah saya perlu membuat self reflection seperti yang disarankan Pak Niko tadi gitu ya Pak. Kira-kira langkah-langkahnya bagaimana Pak? Mohon sarannya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Kalau saya ya masuk ke tempat yang baru, ya biasanya saya lakukan pengenalan dengan tim gitu. Ibu bisa lakukan kadang-kadang diskusi one on one kalau timnya nggak terlalu besar, one on one itu is a good discussions. Jadi tapi kalau memang waktunya atau tidak banyak, tapi jangan selalu bilang selalu waktu, mesti ada waktu ya. Cuman kumpulkan teman-teman sekaligus satu grup. Nah, dibuatlah ada sesi saling kenal. Jadi Ibu bisa sampaikan bahwa saya ini saya baru, saya tentunya ingin belajar dari teman-teman. Saya juga, karena saya datang dari departemen yang berbeda, mudah-mudahan saya bisa membawakan value added terhadap tim yang ada di sini. Dari sisi stylenya saya ini orangnya, misalnya Ibu bilang, mesti akui dengan apa adanya. Jadi saya itu orangnya terbuka, saya maunya ini kalau kita ada apa-apa, Ibu atau Bapak merasakan tiba-tiba ada hal-hal yang ini, mau itu sebaiknya disampaikan langsung. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum comfortable dengan saya, tapi this is my style gitu. Kira-kira yang singkat aja. Ya saya senang, saya lebih suka orang-orang tuh kalau ini karena saya orangnya terstruktur, atau kalau ibu bilang ibu tuh orangnya tidak terlalu organized, saya selalu minta. Jadi sampaikan apa adanya and what your style and your expectations. Ekspektasi saya kepada tim, kita tentunya satu bisa berkomunikasi, kita juga selalu dalam menyampaikan ini on time. Nah, baru tanya masing-masing, mereka juga biasanya memberikan, oke, kalau sekarang saya minta berikutnya, ada dia menjelaskan. Nah, itu Ibu catat, Ibu lihat. Nanti kalau ada yang perlu Ibu follow up, then you follow up with the person. Jadi nanti kan kalau itu jadi secara awam, awalnya tuh Ibu membuka diri. Karena sering orang tuh begitu ada bos baru, yang terjadi adalah mereka ada rasa takut. Aduh, ibunya gimana nih modelnya ya? Dia nih kerang nih orangnya, kelihatan dia nggak mau ini, nggak suka bercanda, nggak suka ini. Orang banyak buat asumsi. And assumption is actually not good. Assumption itu adalah pemikiran atau persepsi dari orang. Nah, kalau ada komunikasi timbal balik, it will become fakta. Jadi itu yang saya pikir yang paling awal yang Ibu bisa lakukan, nanti baru begitu dikumpulkan, ini kita, ini dia. Dan selalu tanya feedback, Bu. Karena orang kalau di dalam organisasi apa aja, orang kan kalau pas itu biasanya, oh ini udah dikasih dari ibunya nih, aduh jangan tanya. Gitu. Itu aja ya. Bu Rica mau nambahin? Saya rasa udah cukup, Mas Gatot. Bapak. Ya. Gatot, maaf, satu lagi boleh nggak Pak? Pak Niko mau. Oke, terakhir. Ya. Halo. Ya. Pak Niko, Ibu Ica, mohon maaf satu lagi. Ya, boleh terakhir deh ya. Kalau di BPS ini ada mengumpulkan feedback itu salah satunya menggunakan toolsnya dengan semacam kuesioner gitu Bapak. Jadi itu apakah kira-kira menurut Bapak itu apakah ini juga ya Pak biasa dengan adanya misalnya saya mau ini ya menyebarkan kuesioner untuk feedback self dalam rangka self reflection itu kira-kira efektif nggak Bapak? Apakah maksudnya lebih kalau mengumpulkan sudah pernah saya lakukan Bapak, tapi ini kadang-kadang orang kan karena lagi WFH WFO Bapak, jadi tidak banyak yang waktu itu saya bisa peroleh karena yang datang itu juga masih sedikit gitu Pak. Nah kalau kuesioner kan bisa menjangkau seluruh teman-teman di satu organisasi saya. Bagaimana menurut Bapak ya Ibu ya? Kalau saya Ibu ya, questionnaire is a good data. It's a good data. Bagus datanya itu karena questionnaire. Tapi questionnaire sometimes orang kita, orang Indonesia tuh mereka tuh akan takut. Mereka akan takut. Bentar, Bu Ica, bentar. Biasanya orang Indonesia milihnya tuh kalau dari 1 sampai 5 dia pilih angka yang tengah-tengah aja, nomor 3 aja. Ya, jadi mereka kebanyakan tidak akan lebih harus ada follow up, Bu. Jadi kalau misalnya mau dilakukan kuesioner boleh untuk data awal, lakukan Teams atau WFH itu, jadi Ibu bisa pakai komputer, pakai Zoom atau Teams, kemudian tanyakan, saya ingin beberapa nih, saya ingin tanya untuk klarifikasi aja.
apa betul, tapi supaya orang tuh akan lebih ada interaktif dan lebih honest kalau terjadi satu dialog daripada bentuknya on paper. Karena kan dia nggak mau nih, apalagi nanti, oh ini unanimous, biasa gitu kan, unanimous, tapi tetap mereka takut, jangan-jangan ketahuan nih gara-gara gue yang sampai begitu. Jadi kadang-kadang keterbukaan itu missing di dalam kuesioner. Ya, aku rasa yang dialami Bu Eni ini bagus sekali case untuk kita, dan harus disyukuri BPS itu orang-orangnya apa ya, sangat numerical gitu ya, namanya statistik ya. Jadi numerical, jadi sebetulnya sangat bisa menerima reasoning. Jadi artinya kalau Bu Eni jujur apa adanya seperti yang dibilang Pak Niko tadi, ya katakan nggak ada masalah sama sekali. Dan mungkin karena sebagai orang Jawa ya, Bu Eni lebih banyak unggah-ungguhnya gitu. Tapi coba bicaranya kayak gayanya Om Niko tadi. Jadi ya udah apa adanya, karena ya kuesioner itu penting sekali, dan kita perlu tahu, perlu kita gali lebih jauh bagaimana mereka menyikapi dengan adanya bos baru gitu ya. Apalagi ini kan bisa dibilang Pusdiklat ini kan jantungnya BPS ya. Jadi the future of statistician of Indonesia itu ya salah satunya dibangunnya ya melalui Pusdiklat ini, di mana Bu Eni sekarang menjadi pimpinan di situ gitu. Jadi menurut saya exactly seperti yang dikatakan Pak Niko dan Bu Ica tadi, bisa langsung diterapkan sih Bu Eni, saya rasa gitu. Wah, Pak Niko makin keren aja. Gak kelihatan. Oke, teman-teman, semoga sesi yang sangat bermanfaat. Jadi sebelum kita tutup, jadi pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasinya, dan saya rangkum dari diskusi-diskusi yang ada. Pertama mengenai tadi dari Mas Suherman mengenai energi booster ya, perlu juga kita adanya emotional booster. Kemudian Bu Rini tadi sharing banyak banget mengenai bisnisnya, dan juga mengenai bagaimana dengan anaknya ya, mengenai yang pulang tadi, pulang malam. Kemudian juga Mas Krisna dalam hal mengatur timnya, Mas Gugi dalam mental blocking, Mas Teguh dalam mood meter, yang semuanya ini sebetulnya contoh-contoh yang kita sudah bahas tadi panjang lebar pada saat kita melakukan self-management maupun self-awareness tadi. Terima kasih atas partisipasinya, dan tunggu modul selanjutnya, mungkin akan kita lanjutkan dengan modul kedua dan seterusnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Niko atau Bu Ica? Enggak, cukup Mas Gatot. Terima kasih teman-teman semuanya ya atas keterbukaannya. Ya, terima kasih banyak. Ini Pak Amri ya? Bu Dina itu Pak Iya, itu Pak Amri. Pak Amri, Bu Dina tuh istrinya Pak Amri. Supaya lo tahu, Pak Amri cuma sombong dia. Dia nggak mau bicara. Biar bayarnya murah, jadi satu berdua nggak apa-apa kan? Suka gitu Pak Amri ya. Apa kabar Pak Amri? Baik Mas Gatot. Gimana? Terima kasih sharingnya. What do you Oke, think? Amri. Ada masukan? Nanti aja ya, terima kasih. Ya, makasih semua. Halo Pak Amri. Hai. Saya Candy, Pak. Bye semuanya. Terima kasih ya. Baik, Candy. Bye. Amri bisa ngajar nih. Ya, Pak Amri. Jangan suruh kita doang. Saya belajar dulu sama yang ini, yang 3 ini loh. Bapak Ibu itu. Rendah nih Pak Amri ini ya. Bagus, Oke, ya. bagus. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih Pak Tiko. Bye, Mbak Ica. Bye, Dina. Semua. Bye. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses di Pusdiklat. Izin Pak Gatot. Ya, Terima kasih Bapak. ya sama-sama. Terima kasih Pak Gatot. Mas Gatot, Terima kasih Pak Gatot. Sama-sama. Pak Niko, terima kasih banyak Pak Gatot. Terima kasih semua Pak, Bu. Ini pamit. Mas Gatot.